Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Salsabila dari kelas M2410 dengan NIM 2404075073. Pernah nggak sih kalian merasa cepat capek, ngantuk di kelas, atau susah untuk berkonsentrasi? Nah, bisa jadi itu karena tubuh kita kekurangan gizi yang sangat penting loh. Nah, pada video kali ini kita akan ngobrol santai tentang makanan, gizi, dan mengapa penting untuk kita makan dengan seimbang setiap hari. Yuk, mari kita mulai. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik itu yang telah diolah maupun tidak, yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kualitas makanan sangat menentukan status kesehatan individu dan masyarakat. Fungsi makanan bagi tubuh sangat penting, antara lain yang pertama memberikan energi untuk aktivitas fisik dan fungsi tubuh. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan perkembangan khususnya bagi anak-anak dan remaja. Yang ketiga, memperbaiki dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, baik infeksi maupun penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dan berat badan ideal. Nah, selanjutnya bahan makanan yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hewani. Hewani berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu, umumnya kaya protein hewani dan lemak jenuh. Yang kedua, nabati. Nabati berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan serealia yang umumnya kaya serat, vitamin, dan mineral. Nah, adapun jenis zat makanan, yang pertama ada karbohidrat, sumber energi utama seperti nasi, jagung, kentang, dan singkong. Yang kedua ada protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Ada protein hewani seperti ikan dan daging, dan nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak. Lemak sebagai cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin. Terdapat lemak jenuh dan tak jenuh. Yang keempat, ada vitamin. Penting untuk fungsi metabolisme, kekebalan, dan pertumbuhan. Seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, dan K. Yang kelima, mineral. Menjaga fungsi fisiologis tubuh seperti zat besi, kalsium, dan yodium. Dan yang terakhir adalah air, yang mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, dan mencegah dehidrasi. Nah, selanjutnya kecukupan gizi yang dianjurkan. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah acuan kebutuhan zat gizi harian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. AKG ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendorong pola makan sehat masyarakat. Contohnya, pria dewasa membutuhkan sekitar 2.500 kalori per hari. Sedangkan untuk wanita dewasa sekitar 2.100 kalori per hari. Nah, gizi seimbang sendiri mencakup 4 pilar. Yang pertama, konsumsi makanan beragam. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Yang ketiga, aktivitas fisik. Dan yang terakhir atau yang keempat, pantau berat badan secara teratur. Nah, selanjutnya pedoman susunan makanan sehat. Pedoman isi piringku yang menggantikan konsep lama 4 sehat, 5 sempurna. Isi piringku sendiri terdiri atas 1/2 bagian untuk sayur dan buah, 1/4 bagian untuk lauk pauk sebagai sumber protein, 1/4 bagian untuk makanan pokok atau karbohidrat, disertai minum air putih yang cukup dan aktivitas fisik yang rutin. Adapun perbandingan antara 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna menekankan konsumsi 4 kelompok makanan ditambah dengan susu. Sedangkan gizi seimbang lebih komprehensif karena mempertimbangkan porsi, keragaman makanan, kebersihan, dan kebiasaan hidup sehat.
Adapun penyakit yang berhubungan dengan makanan menimbulkan dua kelompok penyakit. Yang pertama, kelebihan gizi, di antaranya obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Yang kedua, kekurangan gizi, di antaranya anemia atau kekurangan zat besi, kwashiorkor atau kekurangan protein, marasmus atau kekurangan energi, dan stunting atau pertumbuhan terhambat. Penyebabnya konsumsi makanan tidak seimbang, pola makan buruk, kurang aktivitas fisik, dan perilaku hidup yang tidak bersih. Pencegahannya dapat dilakukan dengan terapkan gizi seimbang, konsumsi sayur buah yang cukup, olahraga teratur, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya, zat aditif pada makanan. Zat aditif adalah bahan tambahan dalam makanan untuk memperbaiki rasa, warna, aroma, tekstur, atau daya tahan makanan. Adapun jenis-jenis zat aditif yaitu zat aditif alami seperti rempah, cuka, garam, dan gula kelapa. Nah, zat aditif yang kedua yaitu sintetis seperti pewarna buatan, pengawet, pemanis buatan, dan penyedap rasa. Dampaknya, jika dikonsumsi berlebihan, zat aditif sintetis bisa menimbulkan efek negatif seperti alergi, gangguan hormon, dan resiko kanker. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang pentingnya makan sehat dan bergizi. Ingat ya, makan bukan cuma buat kenyang, tetapi juga untuk tumbuh, berpikir, dan tetap kuat. Yuk, mulai sekarang kita biasakan isi piring kita dengan makanan sehat, ada sayur, buah, lauk, dan karbohidrat. Hidup sehat dimulai dari piring kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa makan sehat hari ini. Bye!